Tahukah kalian, ternyata ada nabi yang mempunyai mukjizat luar biasa loh. Mukjizat yang dapat menghidupkan ribuan orang yang sudah meninggal dunia. Berikut kisah Nabi Haskial alaihi salam wafat 569 sebelum Masehi di Irak. Dalam Islam, ada seorang nabi yang dikenal dengan nama Nabi Haskial alaihi salam. Menurut riwayatnya, nabi ini diberikan mukjizat yang cukup luar biasa, yaitu menghidupkan ribuan manusia yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapakah sebenarnya Nabi Haskial alaihi salam tersebut? Bagaimana kisah Nabi Haskial alaihi salam menghidupkan ribuan orang mati? Berikut kami kisahkan riwayat Nabi Haskial alaihi salam yang kami kumpulkan dari berbagai sumber. Masa pembuangan ke Babilonia yang dialami Bani Israel terjadi pada tahun 586 sampai 538 sebelum Masehi, setelah kerajaan Yuda takluk kepada kerajaan Babilonia baru yang dipimpin Raja Buhtanasyar atau Bikatunsar atau Nebukadnezar tahun 630 sampai 562 sebelum Masehi. Di saat itulah, Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Haskial alaihi salam bin Buzi al-Ajuz sebagai utusan Allah kepada Bani Israel. Sebagaimana ditulis Imaduddin Abul Fida al-Hafidh al-Muhadis Ismail bin Umar al-Quraisy bin Kasir al-Basri ad-Dimashqi Asy-Syafi'i atau Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lahir tahun 1301 tanggal 18 Februari tahun 1373 Masehi di Damaskus, Suriah, dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Nabi Hazael alaihi salam, seorang nabi yang diutus pada Bani Israel setelah masa kenabian Musa dan sebelum Daud alaihi salam. Kata Haskial dibentuk dari kata akar ZK dan L. Kata ZK berasal dari Zaka, Tohir, yang berarti suci, sementara L artinya Allah, sehingga arti dari Haskial adalah Allah menyucikannya. Nabi Haskial alaihi salam dikenal juga dengan sebutan Hiskil dan Yehezkiel, sebagaimana dituturkan oleh Datuk Indomoprof Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka rahimahullah, lahir tanggal 17 Februari tahun 1908 Masehi di Sungai Batang dan wafat tanggal 24 Juli tahun 1981 Masehi di Jakarta di dalam bukunya Tafsir Al-Azhar. Bagi sebahagian Bani Israel, Nabi Haskial alaihi salam kerap dianggap ekstatik, penghayal, bahkan sakit jiwa. Di masa pembuangan ke Babilonia, Nabi Haskial alaihi salam tinggal di Tel Abib, di tepi Sungai Kebar. Beliau sempat berumah tangga sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai nabi. Setelah 5 tahun hidup di pembuangan, di usia 30 tahun, Nabi Haskial alaihi salam ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasulullah. Saat itu, Bani Israel selain mulai melakukan penyembahan terhadap berhala, yaitu kepada dewa Baal, juga takut berjihad, apalagi dalam menghadapi wabah penyakit. Wabah penyakit taun berawal dari desa Mawardan yang kemudian menjangkiti desa-desa sekitarnya. Taun adalah sebuah virus ganas, di mana pagi sakit, sorenya wafat atau kebalikannya, sore sakit, paginya wafat. Akibatnya banyak penduduk desa melarikan diri dan memilih tinggal di perbatasan negeri. Wabah ini berulang di tahun-tahun berikutnya, hingga suatu saat, Nabi Haskial alaihi salam mengunjungi daerah mematikan tersebut dan melewati jasad-jasad itu. Di lokasi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan berdialog kepada Nabi Haskial alaihi salam. Apakah engkau ingin aku perlihatkan bagaimana menghidupkan mereka kembali? Haskial alaihi salam menjawab, iya. Lalu, usai menggerak-gerakan jari jemarinya dan atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulang belulang itu beterbangan dan bersatu kembali. Lalu, terdengar seruan agar daging dan anggota tubuh yang telah raib itu berwujud lagi. Dan seruan terakhir menyerukan, wahai para jasad, Allah memerintahkan kalian untuk hidup lagi. Mukjizat pun tampak. Tulang belulang yang berserakan itu kembali bersatu, lalu disempurnakan dengan bersatunya kembali daging, dan bagian fisik yang semula rusak. Mereka hidup kembali dan berjanji akan menaati Nabi Haskial alaihi salam. Ketika orang-orang tersebut telah dihidupkan kembali, mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, tiada Tuhan melainkan Allah. Mereka lalu kembali kepada kaumnya dalam keadaan hidup, padahal tadinya sudah dianggap meninggal. Imam At-Tabari rahimahullah mengomentari kisah di balik tafsir surah Al-Baqarah ayat 243 tersebut. Kaum Bani Israel itu dipercepat ajal mereka dan lalu dihidupkan lagi sebagai bentuk siksa sekaligus pelajaran untuk umat mendatang. Siksa lantaran mereka mangkir dari perintah dan seruan jihad yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Haskial alaihi salam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah tersebut pernah ditimpakan sebagai siksaan bagi umat-umat sebelum kalian. Jika kalian mendengar berita tentang penyakit itu di suatu daerah, janganlah kalian memasuki daerah itu. Dan jika penyakit itu mewabah di daerah di mana kalian berada, janganlah kalian keluar darinya karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Di dalam Al-Quranul Karim, kisah Nabi Haskial alaihi salam tertuang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, matilah kalian, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 243. Sementara, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar atau Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, lahir 704 Masehi di Madinah dan wafat 768 Masehi Baghdad, Irak, menceritakan dari Imam Wahab bin Munabi bin Kamil al-Abnawi az-Zamari rahimahullah, lahir 655 Masehi di Damar, Yaman dan meninggal 738 Masehi di Sana'a, Yaman, ketika Khalid bin Yofana kembali ke pangkuan ilahi, yaitu setelah Yusya, semua urusan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Haskial alaihi salam bin Busi, putra Al-Ajus yang telah mendoakan kaumnya sebagaimana telah disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Menurut riwayatnya, Nabi ini diberikan mujizat yang cukup luar biasa, yaitu menghidupkan ribuan manusia yang telah dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu, Bani Israel selain mulai melakukan penyembahan terhadap berhala, yaitu kepada dewa Baal, juga takut berjihad, apalagi dalam menghadapi wabah penyakit. Wabah penyakit taun berawal dari desa Mawardan yang kemudian menjangkiti desa-desa sekitarnya. Taun adalah sebuah virus ganas, di mana pagi sakit, sorenya wafat atau kebalikannya, sore sakit, paginya wafat. Akibatnya banyak penduduk desa melarikan diri dan memilih tinggal di perbatasan negeri. Wabah ini berulang di tahun-tahun berikutnya, hingga suatu saat, Nabi Haskial alaihi salam mengunjungi daerah mematikan tersebut dan melewati jasad-jasad itu. Di lokasi tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan berdialog kepada Nabi Haskial alaihi salam. Apakah engkau ingin aku perlihatkan bagaimana menghidupkan mereka kembali? Haskial alaihi salam menjawab, iya. Lalu, usai menggerak-gerakan jari jemarinya dan atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala, tulang belulang itu beterbangan dan bersatu kembali. Lalu, terdengar seruan agar daging dan anggota tubuh yang telah raib itu berwujud lagi. Dan, seruan terakhir menyerukan, wahai para jasad, Allah memerintahkan kalian untuk hidup lagi. Mukjizat pun tampak. Tulang belulang yang berserakan itu kembali bersatu, lalu disempurnakan dengan bersatunya kembali daging, dan bagian fisik yang semula rusak. Mereka hidup kembali dan berjanji akan menaati Nabi Haskial alaihi salam. Ketika orang-orang tersebut telah dihidupkan kembali, mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, tiada Tuhan melainkan Allah. Mereka lalu kembali kepada kaumnya dalam keadaan hidup, padahal tadinya sudah dianggap meninggal. Imam At-Tabari rahimahullah mengomentari kisah di balik tafsir surah Al-Baqarah ayat 243 tersebut. Kaum Bani Israel itu dipercepat ajal mereka dan lalu dihidupkan lagi sebagai bentuk siksa sekaligus pelajaran untuk umat mendatang. Siksa lantaran mereka mangkir dari perintah dan seruan jihad yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Haskial alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah tersebut pernah ditimpakan sebagai siksaan bagi umat-umat sebelum kalian. Jika kalian mendengar berita tentang penyakit itu di suatu daerah, janganlah kalian memasuki daerah itu. Dan jika penyakit itu mewabah di daerah di mana kalian berada, janganlah kalian keluar darinya karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Di dalam Al-Quranul Karim, kisah Nabi Haskial alaihi salam tertuang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, matilah kalian, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 243. Sementara, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar atau Imam Ibnu Ishaq rahimahullah,
lahir 704 Masehi di Madinah dan wafat 768 Masehi Baghdad, Irak, menceritakan dari Imam Wahab bin Munabi bin Kamil al-Abnawi as-Samari rahimahullah, lahir 655 Masehi di Damar, Yaman dan meninggal 738 Masehi di Sana'a, Yaman, ketika Khalid bin Yofana kembali ke pangkuan ilahi, yaitu setelah Yusya, semua urusan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Haskial alaihi salam bin Buzi, putra Al-Ajus yang telah mendoakan kaumnya sebagaimana telah disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Kisah dan syiar nubuat Nabi Haskial alaihi salam dibukukan di dalam kitab Yehezkiel, yang terdapat di dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab agama Nasrani. Nabi Haskial alaihi salam akhirnya meninggal, namun sayang, Bani Israel ingkar terhadap komitmen dan perjanjian mereka untuk selalu taat dan tidak melakukan penyimpangan. Sepeninggal Nabi Haskial alaihi salam, mereka kembali menyembah berhala, tak terkecuali kaum Baal dan mangkir dari syariat. Allah subhanahu wa ta'ala lantas mengutus Nabi Ilyas alaihi salam bin Yasin bin Finhash, merupakan salah satu keturunan Nabi Harun alaihi salam, kepada mereka, yang menentang penyembahan berhala, yang bernama Baal, salah satu dewa penting dalam agama Kanan kuno. Nabi Haskial alaihi salam diperkirakan wafat sebelum 397 sebelum Masehi dan dikuburkan di Babel. Makam Nabi Haskial alaihi salam terletak di daerah Al-Kifl, adalah sebuah kota di Irak Tenggara di Sungai Efrat, antara Najaf dan Al-Hillah, Irak.